"Wahai pedagang, mulai hari ini udara pasar ini resmi kena pajak." Para pedagang menoleh. "Apa, udara amis ini mau dipajaki?" seru salah satu penjual. "Benar," jawab Abu sambil mencatat. "Udara di sini mengandung aroma ikan segar. Itu nilai tambah yang harus dibayar kepada raja." Pedagang lain protes, "Kalau begitu kenapa tidak pajaki saja burung-burung itu? Mereka juga menghirup udara pasar." Abu tersenyum. "Tentu, tapi burung tidak punya dompet." Orang-orang mulai tertawa, sebagian karena lucu, sebagian karena tak percaya. Namun Abu tetap berpura-pura serius, menulis nama mereka di buku pajak imajiner. Ia tahu, semakin banyak orang yang melihat aksinya, semakin ramai kabar ini akan sampai ke telinga raja. Pagi itu, sinar matahari masuk dari jendela besar istana Baghdad, memantul di lantai marmer yang mengilap. Raja duduk di singgasananya, mengenakan jubah emas berhiaskan permata. Namun meski segala kemewahan mengelilinginya, raut wajahnya terlihat bosan. Sejak subuh tadi ia tidak berhenti menguap. Pertunjukan musik kemarin terasa hambar, lomba menunggang kuda minggu lalu juga tidak memberinya semangat. Ia ingin sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa membuatnya tertawa sekaligus menguji akal seseorang. "Pengawal," serunya tiba-tiba. Dua prajurit masuk dan menunduk hormat. "Bawa ke sini Abu Nawas. Aku punya tugas penting untuknya." Sementara pengawal pergi, para menteri saling pandang. Beberapa dari mereka sudah tahu, jika raja memanggil Abu Nawas dalam suasana bosan seperti ini, biasanya akan ada perintah aneh atau tantangan konyol. Beberapa malah tersenyum simpul, membayangkan kelucuan yang akan terjadi. Tak lama kemudian, Abu Nawas muncul. Ia mengenakan jubah sederhana berwarna coklat, dengan sorban kusut seperti habis tidur siang. "Tuanku memanggil hamba," katanya sambil membungkuk hormat, meski matanya terlihat menyimpan rasa ingin tahu. Raja menghela napas panjang, lalu berkata, "Abu Nawas, aku punya tugas besar untukmu. Tugas ini akan membuktikan bahwa kau memang sekreatif yang orang-orang bilang." Abu mengangkat alis. "Tugas apa itu, tuanku?" Raja tersenyum licik, lalu berkata lantang, "Aku memerintahkanmu untuk memungut pajak dari udara." Ruangan istana langsung hening. Beberapa menteri hampir terbatuk karena menahan tawa, yang lain terperangah. "Udara, pajak, bagaimana mungkin?" Seorang menteri tua memberanikan diri berbisik, "Ampun, tuanku, memajaki udara itu." "Diam," potong raja. "Itulah sebabnya aku memerintah Abu Nawas. Jika orang biasa tidak bisa melakukannya, maka biarkan orang luar biasa yang mencoba." Abu Nawas menunduk, seolah merenung dalam-dalam. Dalam hatinya, ia sudah menebak bahwa ini hanyalah permainan raja untuk menguji kecerdikannya. Namun wajahnya tetap dibuat serius. "Baik, tuanku," katanya mantap. "Hamba akan memungut pajak udara sesuai perintah. Mohon beri waktu 3 hari. Raja tersenyum puas. 3 hari. "Baik, aku akan menunggu hasilnya." Abu Nawas pun mundur perlahan, meninggalkan aula istana. Saat melangkah keluar, ia tidak bisa menahan senyum tipis. "Memajaki udara, baiklah, tuanku. Kalau ini permainan, mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir." Kabar perintah raja itu langsung menyebar ke seluruh Baghdad seperti angin panas. "Pajak udara," teriak seorang penjual roti di pasar. "Apakah kita sekarang harus membayar setiap kali bernafas?" gumam seorang ibu sambil menepuk dada. Anak-anak pun mulai bertanya pada orang tuanya apakah mereka harus menabung untuk bisa menghirup udara besok. Di warung kopi dekat masjid, para pedagang membicarakan ini dengan nada resah. "Udara itu ciptaan Tuhan, masa ia mau dipajaki?" kata seorang pedagang kain. "Tapi kalau yang disuruh Abu Nawas, siapa tahu ada akal-akalan lagi," sahut yang lain sambil terkekeh. Sementara itu, Abu Nawas duduk di rumahnya, menyeruput teh. Ia membiarkan kabar itu beredar tanpa menjelaskan apapun. Baginya, semakin orang bingung, semakin besar efek kejutan yang akan ia berikan nanti. Seorang tetangga datang bertanya, "Abu, apakah benar kau akan memungut pajak udara?" Abu pura-pura mengangguk serius. "Benar, semua orang yang menghirup udara Baghdad akan kena pajak." Tetangganya terperanjat. "Astagfirullah, bagaimana menghitungnya?" Abu hanya menjawab, "Tunggu saja." Malam harinya, di istana,
beberapa menteri mencoba meyakinkan raja agar membatalkan perintah itu. Tuanku, ini bisa membuat rakyat panik. Raja malah tertawa terbahak-bahak. Justru itu, aku ingin tahu bagaimana Abu Nawas menjelaskan pajak udara ini kepada mereka. Dalam hati, raja tahu ia sedang menguji batas kecerdikan Abu Nawas. Ia ingin melihat apakah lelaki cerdik itu akan menyerah atau malah memutar logika hingga semua orang, termasuk raja sendiri, bisa dibuat tak berkutik. Di rumahnya yang sederhana, Abu Nawas menatap langit malam sambil mengelus jenggot. Udara adalah milik semua makhluk, bagaimana cara membuat raja mengerti bahwa tidak semua hal bisa dipajaki. Gumamnya, ia tahu bahwa jika ia sekadar berkata mustahil, raja akan menganggapnya malas. Ia harus membuat sebuah pertunjukan logika yang cerdas sekaligus menghibur. Keesokan harinya, ia mulai berjalan keliling kota, memperhatikan tempat-tempat di mana orang menghirup udara paling banyak, pasar, bengkel pandai besi, dan rumah-rumah yang penuh asap dapur. Ia membuat catatan kecil di papan tulis mungilnya. Di sini udara mahal, tulisnya di depan bengkel. Di sini udara wangi, tulisnya saat melewati toko rempah. Pendekatannya sederhana, ia akan memungut pajak udara bukan untuk benar-benar mendapat uang, melainkan untuk menunjukkan absurditas perintah raja. Dan untuk itu, ia harus melibatkan orang-orang dengan cara yang membuat mereka ikut tertawa. Pagi-pagi sekali, suara dentingan besi sudah memenuhi udara di bengkel Umar si pandai besi. Api menyala terang di tungku, asap membubung, dan Umar bekerja tanpa henti, memukul besi panas hingga membentuk pedang. Tiba-tiba, Abu Nawas muncul di pintu. "Assalamualaikum, Umar," sapanya sambil batuk kecil. "Waalaikumsalam, Abu. Kenapa batuk-batuk? Debu besi ini memang tidak ramah bagi paru-paru," kata Umar sambil terus bekerja. Abu mendekat dan berkata, "Justru itu, Umar. Udara di sini spesial, panas, penuh asap, dan membuat orang batuk. Atas perintah raja, udara seperti ini harus dipajaki." Umar berhenti memukul besi. Pajak udara, benar, jawab Abu. "Setiap kali kau menghirup udara di bengkel ini, kau berhutang kepada kas istana." Umar melongo. "Bagaimana menghitungnya?" Abu tersenyum licik. "Aku akan mengukur berapa kali kau menarik nafas saat bekerja. Setiap tarikan dihitung 1 dirham. Umar terperangah. "Kalau begitu aku bisa bangkrut." "Tidak juga," kata Abu sambil menulis namanya di buku pajak. "Kau bisa membayar dengan barang. Mungkin pedang atau perisai." Umar hanya bisa menggeleng, belum sadar bahwa ini hanyalah permainan cerdik Abu Nawas. Setelah dari bengkel, Abu Nawas menuju pasar ikan di tepi sungai Tigris. Bau amis bercampur udara panas menyambutnya. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, sementara burung-burung camar berputar di udara, berharap mendapat sisa ikan. Abu berdiri di tengah pasar dan berseru, "Wahai pedagang, mulai hari ini udara pasar ini resmi kena pajak." Para pedagang menoleh. "Apa, udara amis ini mau dipajaki?" seru salah satu penjual. "Benar," jawab Abu sambil mencatat. "Udara di sini mengandung aroma ikan segar. Itu nilai tambah yang harus dibayar kepada raja." Pedagang lain protes, "Kalau begitu kenapa tidak pajaki saja burung-burung itu? Mereka juga menghirup udara pasar." Abu tersenyum. "Tentu, tapi burung tidak punya dompet." Orang-orang mulai tertawa, sebagian karena lucu, sebagian karena tak percaya. Namun Abu tetap berpura-pura serius, menulis nama mereka di buku pajak imajiner. Ia tahu, semakin banyak orang yang melihat aksinya, semakin ramai kabar ini akan sampai ke telinga raja. Hanya 2 hari sejak Abu Nawas memulai aksinya, Baghdad menjadi kota penuh cerita. Di sudut-sudut pasar, orang membicarakan pajak udara, seolah itu adalah berita perang. Di kedai kopi dekat istana, para pelanggan membayangkan masa depan yang aneh, mungkin suatu hari nanti raja akan memajaki sinar matahari atau suara azan. Protes pun mulai bermunculan. Seorang pedagang ikan datang ke gerbang istana, wajahnya merah karena emosi. "Tuanku Raja, Abu Nawas memungut pajak dari udara amis di pasar kami. Bahkan burung-burung di atas kepala kami dia bilang juga kena pajak," teriaknya kepada prajurit penjaga. Tak lama kemudian, seorang pandai besi ikut datang. "Tuanku, aku disuruh membayar pajak dari setiap tarikan nafas di bengkelku. Kalau begitu, lebih baik aku berhenti bernafas saja." Pengawal istana pun kebingungan. Mereka mencatat keluhan warga dan membawanya langsung ke ruang audiensi raja. Saat mendengar semua itu, raja justru meledak tertawa.
Bagus sekali, berarti Abu Nawas menjalankan perintahku dengan serius, katanya sambil menepuk paha. Namun di balik tawanya, Raja menyimpan rasa penasaran. Ia tahu Abu Nawas tidak mungkin benar-benar berniat menipu rakyat. Lelaki itu terlalu licik untuk sekadar mengambil keuntungan. Ada sesuatu yang ia siapkan, dan Raja ingin melihatnya. Suruh Abu Nawas menghadapku 3 hari lagi, titahnya. Aku ingin melihat hasil pajak udara itu. 3 hari berlalu, dan aula istana dipenuhi rasa ingin tahu. Para menteri, bangsawan, bahkan beberapa utusan asing hadir untuk menyaksikan Abu Nawas menyerahkan hasil pajak udara. Raja duduk tegak di singgasananya, mengenakan jubah kebesaran, matanya berkilat penuh ekspektasi. Pintu aula terbuka, Abu Nawas masuk dengan langkah santai, membawa sebuah kendi tanah liat besar yang ditutup rapat dengan kain tebal dan diikat tali. Ia membungkuk hormat di hadapan Raja. Ampun, tuanku, inilah seluruh hasil pajak udara dari rakyat Baghdad, ucapnya sambil meletakkan kendi itu di depan singgasana. Raja memiringkan kepala, seluruhnya ada di situ, ya, tuanku, setiap tetes, setiap helai udara yang saya pungut, saya simpan di dalam kendi ini, jawab Abu dengan wajah datar. Para menteri saling pandang, sebagian menahan tawa. Ada yang berbisik, apa dia benar-benar mengumpulkan udara? Yang lain menjawab, lihat saja, pasti ada trik. Dengan rasa penasaran seperti anak kecil, Raja berdiri dari singgasananya dan berjalan ke arah kendi itu. Tangannya meraih kain penutup dan menariknya dengan gerakan cepat. Begitu tutupnya terbuka, hening, tak ada apa-apa di dalam kendi itu selain udara biasa. Raja memandang ke dalam, lalu mengangkat kepalanya memandang Abu Nawas. Abu, kendi ini kosong, katanya, meski bibirnya mulai terangkat menahan tawa. Abu menunduk sopan. Benar, tuanku, udara itu telah Anda lepaskan saat membuka kendi. Sama seperti pajak udara yang Anda perintahkan, tak bisa disimpan, tak bisa dilihat, dan akan lenyap begitu saja. Raja menutup mulutnya, mencoba menahan tawa, tapi gagal. Ia tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya terguncang. Para menteri pun ikut tertawa, beberapa sampai menyeka air mata. Saat tawa mulai mereda, Abu melangkah maju. Suaranya tenang, namun tegas. Ampun tuanku, memungut pajak udara adalah hal yang mustahil. Udara adalah milik semua makhluk, ciptaan Tuhan, dan tidak boleh diperjualbelikan. Jika rakyat dipaksa membayar udara, mereka akan menderita tanpa alasan, bahkan kehilangan hak untuk bernafas dengan bebas. Ia melirik para menteri, memastikan kata-katanya terserap. Hamba tahu, perintah ini hanyalah ujian untuk mengukur kecerdikan hamba. Namun izinkan hamba juga menjadikannya pelajaran, tidak semua hal bisa dimiliki oleh manusia, apalagi dipajaki. Beberapa menteri mengangguk setuju. Bahkan menteri yang awalnya ragu dengan cara Abu kini mulai tersenyum, menyadari bahwa aksi konyol itu ternyata membawa pesan yang dalam. Raja Baghdad terdiam sesaat, senyum di wajahnya berubah menjadi ekspresi merenung. Ia menyandarkan diri di singgasananya, menatap Abu Nawas dengan pandangan baru, bukan hanya penasihat lucu yang sering menghiburnya, tetapi juga guru yang mengajarkan kebijaksanaan melalui kelicikan. Aku hanya ingin menguji akalmu, Abu Nawas, kata Raja pelan. Tapi kau malah memberiku pelajaran. Kekuasaan memang besar, tapi jika digunakan untuk hal yang konyol atau tidak adil, maka hanya akan membawa tawa sesaat dan masalah panjang. Abu Nawas membungkuk. Benar, tuanku, dan tawa sesaat itu indah, jika tidak dibayar dengan penderitaan rakyat. Raja tersenyum lebar. Abu Nawas, kau membuatku teringat mengapa aku tidak bisa membencimu meski sering kau membantahku. Kau bukan hanya pintar berbicara, tapi juga pintar membuatku berpikir. Para menteri kembali menunduk hormat, menyadari bahwa hari itu, sebuah perintah konyol telah berubah menjadi pelajaran berharga yang akan diingat lama di Baghdad. Awalnya, Raja memang merencanakan tugas pajak udara ini sebagai hukuman kecil untuk Abu Nawas. Ia ingin melihat penasihatnya itu kerepotan, bahkan sedikit malu di depan rakyat. Tetapi setelah melihat cara Abu menyelesaikan masalah ini, bukan hanya dengan cerdik, tetapi juga dengan pesan moral yang dalam, Raja merasa kagum. Ia menghela napas, lalu berkata dengan nada yang kali ini tulus, Abu Nawas, awalnya aku ingin membuatmu repot. Namun ternyata, kau malah membuatku tersadar. Maka sebagai tanda penghargaan, aku membebaskanmu dari semua pajak rumah selama setahun penuh. Abu tersenyum, membungkuk hormat. Hamba berterima kasih, tuanku.
Semoga keputusan ini membawa berkah bagi tuanku dan seluruh rakyat. Beberapa menteri yang hadir saling berbisik, terkejut. Mereka tahu, pembebasan pajak rumah setahun penuh adalah hadiah besar. Sebagian bahkan iri, tetapi tak ada yang berani protes, karena semua orang tahu Abu Nawas sudah membayar hadiahnya itu dengan pertunjukan logika yang luar biasa. Kabar pembebasan pajak udara menyebar secepat kabar buruknya dulu. Di pasar, orang-orang tertawa lega. Syukurlah, aku tidak perlu membayar setiap kali bernafas, celetuk seorang ibu sambil menggendong anaknya. Di bengkel Umar si pandai besi, suasana kembali riuh oleh dentingan besi. Abu memang gila, tapi gila yang menyelamatkan kita, kata Umar sambil tersenyum lebar. Para pedagang ikan di tepi sungai Tigris juga merayakan kabar itu. Mereka mengundang Abu Nawas untuk makan siang bersama, menghadiahinya sekeranjang ikan segar. Ini bukan pajak udara, Abu. Ini pajak terima kasih, ujar salah satu pedagang sambil tertawa. Bagi rakyat Baghdad, kejadian ini mengukuhkan lagi reputasi Abu Nawas sebagai penasihat yang selalu membela mereka, meski dengan cara-cara yang sering kali tak terduga. Beberapa hari setelah kejadian itu, Abu Nawas berjalan santai di pasar sambil menikmati aroma rempah-rempah yang menguar. Seorang pedagang kain menghampirinya. "Tuan Abu, mengapa kau tidak memungut pajak udara lagi? Bukankah itu bisa menjadi sumber uang yang besar untuk istana?" Abu tersenyum, lalu berkata, "Karena udara adalah anugerah Tuhan. Anugerah tidak boleh diperjualbelikan. Jika kita memungut pajak dari sesuatu yang menjadi hak semua orang, kita sama saja mencuri dari mereka yang paling lemah." Pedagang itu terdiam, merenungkan kata-kata Abu. Tak lama, orang-orang di sekitar pasar mulai membicarakan jawaban itu, dan pesan moral Abu Nawas pun menyebar seperti aroma kopi yang baru diseduh, hangat dan menyentuh hati. Beberapa minggu kemudian, suasana di istana kembali santai. Raja, yang tampaknya mulai bosan lagi, memanggil Abu Nawas. "Abu, bagaimana kalau kita memajaki sinar matahari?" katanya sambil tersenyum jahil. Abu menatap raja tanpa berkedip, lalu berkata, "Boleh saja, tuanku. Tapi pastikan kita memiliki karung yang cukup besar untuk menampungnya, dan pintu yang cukup tinggi untuk memasukkannya ke gudang istana." Raja tertawa terpingkal-pingkal, sampai harus memegang perutnya. "Kau ini, Abu, benar-benar tidak pernah kehabisan akal." Para menteri ikut tersenyum. Mereka tahu, selama Abu Nawas ada, setiap perintah aneh raja akan berakhir menjadi pelajaran atau hiburan yang tak ternilai. Peristiwa pajak udara akhirnya menjadi cerita yang diceritakan turun-temurun di Baghdad. Anak-anak mendengarnya dari kakek nenek mereka, pedagang menceritakannya kepada pembeli, bahkan pengembara dari negeri lain membawanya pulang sebagai kisah lucu penuh makna. Bagi raja, peristiwa itu adalah pengingat bahwa kekuasaan tidak berarti bisa memungut harga atas segala sesuatu. Bagi rakyat, itu adalah bukti bahwa mereka memiliki pembela yang setia di istana. Bagi Abu Nawas sendiri, itu hanyalah satu dari sekian banyak permainan logika yang ia mainkan untuk menjaga keseimbangan antara kelicikan dan kebijaksanaan. Kadang, katanya kepada seorang sahabat, cara terbaik untuk mengajarkan kebenaran adalah dengan membuat orang tertawa terlebih dahulu. Dan di Baghdad, setiap kali angin berhembus lembut, orang-orang tersenyum mengingat hari ketika udara hampir saja dikenai pajak, dan bagaimana seorang lelaki sederhana berhasil menyelamatkannya.